600 pekerja yang kita latih itu hampir 80% itu lulus sertifikasi kompetensi. Persyaratan itu harus mutlak ada pada pelamar atau pencari kerja. Jadi contoh kelapa sawit ya, itu banyak pimpinan dari Malaysia karena punya orang Malaysia. Selamat siang pemirsa Insight Pontianak. Siang ini kita akan berbicara dan berdiskusi dengan 3 narasumber kita mengenai bagaimana permasalahan tenaga kerja di Kalimantan Barat. Telah hadir 3 narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Muhaimenon. Beliau adalah Kepala Bidang Tenaga Kerja Hubungan Industrial Jaminan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Nomor 2 kita adalah Bapak Terry Ibrahim. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Partai Nasdem. Selamat siang. Dan narasumber ketiga adalah Bapak Acwi Simanjaya. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, saat ini angka pengangguran di Kalimantan Barat cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat per Februari 2020 mencatat bahwa jumlah pengangguran di Kalimantan Barat mencapai 117.000 orang. Pada bulan Agustus 2020 terjadi penambahan jumlah angka pengangguran menjadi 561.561.000 dari jumlah angkatan kerja sebanyak 3.663 penduduk usia kerja. Nah, pada saat yang sama kita mengalami suatu pandemi yang juga menyumbang angka pengangguran. Data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 3.289 karyawan dirumahkan dan sebanyak 622 orang terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, di sisi yang lain, persoalan ini juga masalah ketenaga kerjaan juga dibarengi dengan adanya masalah lain seperti balai latihan kerja yang selama ini digaungkan oleh Pak Gubernur ternyata juga belum mencetak tenaga kerja terdidik dan tersertifikasi. Kita ingin mendiskusikannya dalam Insight Talk siang ini. Pak, dari permasalahan yang sudah kami ungkapkan tadi, kira-kira apa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam menangani masalah ini, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua yang terhormat Pak Acwi, Pak Terry, Pak Muhlis. Seperti yang tadi disampaikan, memang berdasarkan Sarkatnas bulan Agustus 2020 terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Kalau yang bulan Februari itu kan ya Pak Muhlis itu sebelum COVID itu masih 117.000. Nah, setelah COVID terjadi nih pada bulan Agustus ada survei lagi, itu lonjakannya cukup tinggi sampai 151 juta. Nah, dari awalnya TPT itu cuma 4,56, di Agustus naik menjadi 5,81%. Nah, kaitan dengan tingginya tingkat pengangguran tersebut sudah ada beberapa langkah-langkah sebenarnya yang dilakukan. Jadi itu kita prediksi bisa saja tingginya pengangguran itu dikarenakan satu, pandemi COVID itu sendiri, di mana banyak sektor-sektor industri dan usaha yang terkena dampak sehingga memang harus merumahkan karyawannya. Benar tadi itu 3.289, dan untuk pekerja yang di PHK itu terakhir Januari kita dapatkan itu 1.736 yang di PHK. Nah, di samping itu juga memang tingginya tingkat pengangguran juga terjadi dikarenakan pertambahan penduduk usia kerja. Jadi
pertambahan penduduk usia kerja itu cukup tinggi di antara Februari dengan Agustus, sedangkan lapangan usaha kan semakin kecil karena pandemi COVID-19. Nah, beberapa yang sudah dilakukan dalam upaya pengentasan pengangguran itu dari kementerian sendiri sebenarnya sudah meluncurkan banyak sekali bantuan-bantuan subsidi ya, baik itu dalam bentuk kartu prakerja, di mana dalam kartu prakerja itu sendiri sebenarnya ada modul-modul pelatihan yang diharapkan nanti dari modul pelatihan berbasis keterampilan dan produktivitas tersebut para pencari kerja ini, termasuk mereka yang dirumahkan dan di PHK itu, bisa mengembangkan usahanya sendiri dengan bekal keterampilan yang didapat pada saat mereka dapat bantuan kartu prakerja. Nah, jadi memang programnya adalah bantuan atau subsidi atau stimulus, kemudian pelatihan keterampilan pelatihan yang berbasis pada kompetensi dengan produktivitas, kemudian juga dengan memberikan fleksibilitas terhadap dunia usaha dan dunia industri agar bisa kembali bisa menjalankan usahanya walaupun tidak seperti sebelum COVID seperti itu. Dan juga Pak Mulis, memang ya kita juga mengharapkan pandemi COVID ini tidak terjadi PHK yang besar-besaran, makanya kita mengharapkan adanya dari sisi pengusaha ya Pak Acu ya. Kita harapkan ya jangan sampai terjadi PHK, tetapi lebih arahnya kepada misalnya mengurangi jam kerja atau mengurangi hari kerja atau membuat kesepakatan dengan pekerja. Itu agar perekonomian kita tetap jalan ya Pak Acu ya, tetap bergulir, karena dampaknya cukup kalau misalnya perekonomian terhenti, ya dampaknya juga kepada tingkat kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya pindah ke Pak Terry. Tadi Pak Musamilyan mengatakan bahwa sudah ada stimulus-stimulus yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah dalam bentuk kartu prakerja, juga pelatihan-pelatihan, juga dukungan-dukungan pendanaan dari pemerintah. Apakah Bapak melihat hal itu cukup saat ini untuk menggerakkan bagaimana sektor tenaga kerjaan ini terus berjalan di Kalimantan Barat ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Mulis selaku pimpinan daripada media Insight Pontianak ini. Terima kasih kehadiran dari Naketran Pak Coy. Saya terima kasih hadir sini selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Apa masalah kita tentang tenaga kerja, apa yang baru disampaikan oleh Bapak dari Naketran, ini adalah masalah Indonesia secara khusus, secara nasional, dan Kalimantan Barat. Bahwa saya pikir terobosan pemerintah selama ini, kita juga mengucapkan terima kasih. Mereka sudah mengadakan balai latihan kerja, namun menurut kita ini belum cukup untuk mempersiapkan tenaga kerja kita ke depannya. Karena kita selalu kalah saing ketika ada tenaga kerja yang datang dari luar Kalimantan Barat. Karena gini, kalau soal persyaratan ijazah, kita semuanya punya ijazah. Kalau persyaratan yang lain, keahlian, barangkali kita sedikit yang punya keahliannya, terutama mental. Karena pemilik modal atau badan usaha yang akan membuka usahanya yang menyerap tenaga kerja, persyaratan itu harus mutlak ada pada pelamar atau pencari kerja. Nah, oleh karena itu harapan kami kepada pemerintah, coba pola latihan kali ini yang barangkali mohon maaf polanya monoton seperti itu terus, kita rubah sesuai dengan perkembangan kondisi bagaimana masyarakat Indonesia sekarang. Karena begini, keahlian itu tidak semata-mata kita dapat dari sebuah lembaga, tapi bagaimana dia mengembangkan dirinya dari ilmu yang dia dapat hingga dia menekuni bidang itu hingga dia punya sebuah keahlian di bidang
sesuai dengan minatnya. Kemudian yang paling tidak kalah penting mental. Kadang-kadang mencari kerja ketika dia merasa tempatnya bekerja itu sepertinya kurang mendukung, dia lalu mengatakan saya berhenti aja. Artinya mental tenaga kerjanya perlu juga kita siapkan. Tidak hanya menyiapkan ijazah, tidak juga harus punya keahlian, mental tuh harus ada. Sering sekali tenaga kerja ini berhenti kena mental. Nah, kita berikan contoh begini. Sekarang ribut Indonesia, ya mohon maaf lah, dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri. Saya pikir satu sisi kita sudah menutup peluang kerja kita. Tapi dari satu sisi, bahwa Indonesia ini memerlukan sebuah keahlian tenaga kerja seperti yang diinginkan, umpamanya ada yang ngambil dari negeri Cina. Nah, ini sebuah contoh yang saya ingin katakan untuk pemerintah ke depannya lewat Dinas Tenaga Kerja, Balai Tenaga Kerja, coba bagaimana ke depannya kita mendesain sebuah pembinaan kita yang lebih ke depannya hingga tenaga kerja kita tidak makin tahun semakin naik, bahkan ada yang dirumahkan. Tapi bagaimana kita ke depannya bisa bersaing. Di Kalimantan Barat kita bersyukur bahwa Pantai Kejing yang dulu hanya dikenal dengan pantainya indah, sekarang sedang dibangun sebuah pelabuhan internasional. Di situ akan menyerap tenaga kerja sekian ribu orang nanti. Pertanyaan kita sederhana saja, seberapa banyak tenaga kerja yang putra daerah Kalimantan Barat bisa terserap di sana dengan persyaratan yang saya katakan tadi. Ijazah pasti punya, keahliannya punya enggak, mentalnya kuat enggak di sana. Karena kadang-kadang kita hanya ingin melamar kalau saya posisinya ada ruangan, ada AC, atau mejanya yang bagus. Padahal sebenarnya memulai karir dari bawah, ya karena ijazahnya tinggi tadi, kadang-kadang kita gengsi, artinya mental kita tidak siap bersaing di sana. Orang lain yang penting dia dapat kerja, ya mulai dari posisi yang ini pun tidak apa-apa. Kadang-kadang pada sekian tahun karena prestasinya bagus, mentalnya kuat, tiba-tiba dia naik. Nah, ini selalu menjadi pembanding di dalam sebuah badan usaha yang mencari tenaga kerjanya tadi kadang-kadang tidak begitu siap di dalamnya, Pak Maulid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri. Nah, saya balik ke Pak Acuy Simanjaya. Tadi Bang Terry menyatakan bahwa ada pola-pola yang mesti diubah dalam tenaga kerja, mental juga harus dinaikkan segala macam, juga termasuk bagaimana mendesain tenaga kerja kita gitu kan. Nah, itu pasti jangka ke depan yang memang akan dilakukan. Terus bagaimana asosiasi pekerja sendiri melihat bagaimana sih kondisi tenaga kerja kita di Kalimantan Barat itu sendiri gitu, sehingga kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu kemudian bisa diakomodir karena memang punya kompetensi yang bagus. Nah, silakan Bang. Baik, terima kasih. Saya senang bisa bersama-sama dengan Pak Terry ya, dan dari siapa tadi, dari Dinas Tenaga Kerja, Pak ya. Iya. Memang pandemi kali ini membuat semua orang ya, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia harus berubah, mereposisi banyak hal. Nah, untuk di Kalbar sendiri, saya melihat kawan-kawan pengusaha sebagian besar memang berusaha mencegah terjadinya PHK. Dengan jam kerja, dengan pengurangan segala macam itu, tapi sifatnya kita menjaga satu keluarga lah, supaya tidak ada yang diberhentikan. Saya pikir teman-teman di hotel juga alami yang sama, mereka tingkat manajer ke atas menurunkan gajinya demi supaya pekerja di bawah tetap Kesepakatannya tetap eksis. Nah, lebih lanjut, saya pikir setelah pandemi selesai, dunia tidak kembali seperti yang sekarang ini. Telah terjadi pergeseran dan penyesuaian baru. Salah satunya perdagangan dengan sifat virtual akan lebih eksis ya dibanding dengan sekarang ini.
Kemudian juga gejala bekerja dari rumah juga mungkin akan menjadi lebih baku. Karena kita pandemi ini dipaksa untuk belajar kerja dari rumah gitu. Dan kualitasnya saya pikir tidak kalah lah kalau memang sudah ketemu model yang baik. Nah, mengenai pekerja sendiri di Kadbar, saya melihat bahwa ada memang perlu disesuaikan antara institusi pendidikan. Dalam hal ini mendidik anak-anak menjadi salah satunya ya, tenaga siap pakai, dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kadang-kadang tamatan satu institusi ternyata dengan tuntutan perusahaan itu tidak matching nih. Nah, gimana jalan keluarnya? Untuk itu Apindo juga dalam waktu yang lalu ya, dalam waktu dekat ini kita berkomunikasi dengan beberapa teman yang dari asosiasi pendidikan vokasional. Jadi di sana itu pendidikan tidak mengejar lagi misalnya ijazah harus S1 dan sebagainya, tapi lebih pada keahlian khusus yang didalami. Contohnya untuk peracik kopi itu barista misalnya kan, pendidikan cukup beberapa bulan dan mereka disertifikasi sehingga keahlian mereka dibutuhkan sesuai dengan tempat kerjanya. Nah, kemudian Apindo sendiri pun sebenarnya mempunyai yang namanya ATC, Apindo Training Center ya. Nah, di Kalbar memang beberapa waktu lalu tidak terlalu diaktifkan, di provinsi lain cukup aktif nih. Nah, kita melihat bahwa ini peluang kita untuk mengaktifkan ini sehingga ATC ini kemudian membuat tenaga kerja yang tamat dari institusi atau selesai pelatihan dari tempat tertentu kita lengkapi sebelum mereka siap menghadapi dunia kerja sebenarnya di perusahaan. Contohnya pengemudi atau operator alat berat misalnya. Mereka ada yang otodidak belajar sudah bisa, udah pandai bahkan lebih ahli daripada sekolah kan. Tapi mereka tidak tersertifikasi sehingga waktu mau terima kerja pembuktiannya pandai apa? Masa kita suruh dia operasikan dulu sampai nabrak baru tahu dia tak pandai, kan tak mungkin gitu. Nah, sertifikasi itulah yang nanti akan jadi pegangan, dan ATC bersama-sama teman-teman pendidikan vokasional itu akan berusaha menghasilkan sertifikasi seperti itu. Dan kita di sini juga minta dukungan Bapak Dinas Kerja ya, kawan-kawan dari legislatif juga, supaya memang ke depan didorong itu bahwa pendidikan pada calon tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, pendidikan vokasional itu nantinya sebagian pengajarnya diambil dari perusahaan. Misalnya mekanik perusahaan itu akan jadi salah satu bagian dari yang mengajar. Nah, contoh nih, STM kita di sini itu anak-anaknya kalau kita lihat praktek dia belajar mesin bensin, perbaiki motor, mobil apa lihai itu. Tapi begitu tamat dia kerja ke perusahaan, mesin yang berbasis bensin itu sedikit, itu paling karyawan atau operasional kantor. Di sana semua diesel. Nah, mereka mesti mulai dari nol nih. Nah, hal seperti itu harus kita sesuaikan ke depannya contohnya. Saya pikir demikian dari saya dulu. Mungkin Pak Chris, saya tambahkan. Terima kasih ya Pak dari silakan, Pak Aci. Jadi memang Pak, untuk yang BLK ya tadi yang sertifikasi kompetensi, memang sudah ada komitmen dari Bapak Gubernur. Jadi nanti Pak Ulki kita tuh, yang Ulki Entekong sama Ulki yang di BLKI, itu akan dilebur. Nantinya akan dibentuk nanti namanya Balai Sertifikasi dan Pelatihan Ketenagakerjaan. Nah, di situ nanti tidak hanya sekedar melatih tenaga kerja, tetapi juga dilengkapi dengan sarana-sarana untuk menguji kompetensi. Sehingga begitu keluar dari sana, mereka sudah punya sertifikat kompetensi yang dapat digunakan sebagai penjamin untuk mereka melamar pekerjaan gitu. Dan seperti yang Pak Terry katakan tadi itu. Nah, memang Pak, terus terang kita sejak tahun 2009 ke bawah yang kemarin memang model dikarenakan keterbatasan sarana Ulki, kemudian instruktur yang kita punya, jadi model pelatihan itu masih seperti Pak Terry katakan yang seputar itu gitu. Seperti jahit, tata boga, kan, mesin, dan sebagainya. Nah, sejak tahun 2020 Pak, 2019-2020 kemarin, kita sudah sepakat kemarin bahwa kalau walaupun kita tidak punya instruktur, kita bekerja sama dengan BLK-nya Serang mendatangkan instruktur termasuk asesor. Nah, memang kemarin sudah kita lakukan Pak. Jadi 2019 itu dari 2.600 pekerja yang kita latih itu hampir 80% itu lulus sertifikasi kompetensi. Sedangkan yang 500 orang nggak dapat karena mereka nggak lulus. Nah, tahun 2020 kemarin dari 2.400 yang kita latih juga kita lakukan uji kompetensi, cuma karena COVID sempat cuma 76 orang. Dari 76 orang, 65 orang yang lulus sertifikasi kompetensi, 11 sudah. Nah, inilah yang memang diharapkan Pak Gubernur tuh Pak Terry. Jadi nanti ke depannya
memang ini sudah pasti bahwa dua ulki ini akan lebur itu. Nah disitulah nanti masuk Pak Gubernur, dia akan mengungkapi dengan syarat-syarat nada. Nah hambatan lain Pak kaitan dengan yang kita untuk uji kompetensi itu LSP yang kita punya kan, yang bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi itu kan adalah LSP. Nah LSP yang ada di Kalbar ini baru satu, itu LSP-nya pariwisata kan. Nah untuk melakukan uji kompetensi kemarin terhadap pekerja yang kita latih, kita harus mendatangkan dari Jawa. Nah karena memang belum punya kita. Itu gitu. Jadi saya senang sekali kemudian Pak Terry kan dari Komisi 5 Pak Mulis pasti akan dukung dan support di Snaker, terutama nanti Pak untuk gedung kita Pak, gedung yang akan Pak Gubernur bangun, dan itu memang dia akan meniru seperti balai yang di Jawa yang lengkap. Jadi seperti ada kayak ruang simulasinya gitu. Kalau sekarang kan memang benar-benar ya Pak Terry pernah lihat lah ke Ulki kan datang gitu. Ya mesin-mesin untuk praktik itu kan masih ya tidak seperti mesin-mesin sekarang gitu. Nah ini yang jadi pertimbangan Pak Gubernur kemarin, sehingga nanti akan diciptakan misalnya kalau mau spesialisasi ada ruang labnya yang benar-benar nampak seperti itu, dan instruktur kita pun akan kita tambah lagi keterampilannya sehingga nanti dia bisa mengendalikan modul-modulnya. Ada mungkin modul baru yang kita kembangkan sekarang Pak. Tahun 2021 ini ada 3 modul yang dikembangkan di Ulki, yaitu perakitan komputer. Sekarang kita udah kemudian rakit handphone dengan desain grafis. Itu yang baru. Jadi yang istilahnya yang memang sudah di Snaker lakukan walaupun belum mencapai ideal ya Pak Terry, tapi kami sudah berusaha memberi yang terbaik dengan kemampuan yang ada gitu. Nah kaitan dengan itu juga ya pelatihan program sertifikasi ya, itulah yang mungkin yang kita harapkan ke depannya nanti kita akan membuat suatu pelatihan. Sebenarnya seperti Pak Terry katakan tadi bahwa sebenarnya harus ada masukan-masukan dari pasar ya. Jadi masukan-masukan itu kebutuhannya sebenarnya apa gitu. Sehingga kalau kebutuhannya nampak, sehingga yang kita latih pun nanti itulah kan. Jadi ini yang kita harapkan Pak. Jadi kemarin kita juga menyampaikan keluhan kita juga, begitu kita sudah melatih, kita magangkan di tempat itu, ternyata tempat yang mereka latih malah nggak merekrut mereka. Padahal kita berharap kemarin kan begitu mereka dimagangkan, mereka diambil gitu, walaupun cuma berapa. Tapi itulah yang memang menjadi PR kita bersama lah. Artinya kedepannya memang perlu masukan-masukan juga dari sektor dunia usaha, dunia industri. Nah saya setuju Pak Cuy kaitan dengan pendidikan vokasi. Itulah yang strategi yang memang diharapkan dari kementerian nanti adalah bahwa dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi memang harus ada keterlibatan dunia usaha dan dunia industri, seperti termasuk mentornya, termasuk pengajarnya, termasuk lahan prakteknya gitu kan, sehingga si begitu taman anak-anak ini langsung terserap. Nah otomatis kan itu salah satu penurunnya mencegah terjadi peningkatan pengangguran Pak. Itu mungkin boleh saya tambahan. Terima kasih Pak. Tadi menarik pernyataan dari Bang Acuy tadi bahwa institusi pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk sertifikasi. Selain itu juga Bapak Muhainun menyebutkan adanya masukan pasar Pak ya, bahwa untuk melatih seorang tenaga kerja di Kalimantan Barat itu Dinas Tenaga Kerja juga butuh masukan-masukan dari pasar. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, menurut Bapak sendiri ini sebenarnya yang bisa menyerap tenaga kerja besar di Kalimantan Barat itu sektor apa? Sehingga itu kemudian nanti bisa menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan untuk membuat sebuah regulasi, masukan atau apa yang kemudian harus diperbesar tingkat keterampilannya di bidang itu misalnya. Iya, terima kasih Bang Bis. Jadi kalau sekarang kami mengembangkan satu strategi membuat suatu pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan melihat pada revolusi 4.0 itu ya. 4.0 itu di mana di situ kan lebih mengutamakan digital dengan robotik. Nah, jadi pendidikan keterampilan nanti dan kompetensi yang kita harapkan adalah bagaimana nanti kita membuat peserta yang kita latih itu dia bukan mengharapkan untuk jadi pekerja, tapi dia bisa jadi entrepreneur, artinya dia bisa membuka usaha, kemudian dia menciptakan lapangan kerja. Nah, makanya di program kita 2021 ini kita sudah mengarahkan itu kayak rakit telepon, rakit komputer, terus desain grafis. Nanti setelah mereka latihan itu perlengkapannya kita beri. Jadi kalau dulu kan memang begitu mereka latihan tidak ada perlengkapan, sehingga akhirnya mereka ngelamar ke sini Pak. Tapi yang 2021 ini kita berikan perlengkapan.
kita harapkan begitu dia selesai pelatihan mereka bisa membuka usaha, dan kalau itu berhasil ya bisa gitu kan. Nah itu salah satu yang kita harapkan. Memang nanti pendekatannya ke arah revolusi itu tadi Pak. Jadi kita tidak lagi cenderung, maaf ya, kalau kita bicara sekarang kan mayoritas pekerja kita kan lulusannya SD, 49% lulusan SD, sektornya di perkebunan, di pertanian. Nah mungkin nanti yang banyak tersentuh dengan revolusi 4.0 kita kan di sektor industri kan, yang nanti bakal banyak yang seperti Pak Ci katakan lah, bekerja di rumah, kemudian lebih arah bisa menggunakan mesin-mesin yang lebih andal. Nah itu yang nanti yang mungkin arah kita ke sana Pak. Nah itu juga sebenarnya yang ingin saya mau tanyakan tuh Pak. Di satu sisi kita sudah melangkah kepada program industri tadi itu 4.0 tadi, tapi di satu sisi Kalbar kenyataannya adalah angkatan kerja SD 49,27, SMP 17,40, SMA 5,88, diploma 2,47 dan S1 6,31. Artinya kalau kita melihat data yang ada, tentu kebutuhan itu harus disesuaikan dengan mana kebutuhan yang memang diperlukan sehingga pelatihan tenaga kerja itu bisa kemudian ditingkatkan. Nah, saya akan tanya ke Pak Terry. Anda sendiri bagaimana Pak melihatnya Pak? Apakah sudah sinkron antara program yang dibuat dengan kebutuhan yang ada di lapangan sehingga program itu kemudian bisa dijalankan? Ya, untuk menuju Kalbar maju ke depannya, seperti yang saya katakan tadi, pertama mohon maaf, Balai Latihan Kerja jangan lagi monoton. Ya, Pak dari Nagratran sudah mengatakan dulu kan saya ingat ada tata boga, ada apa-apanya. Saya pikir barang ini tidak sesuai dengan zaman lagi. Maka sekarang saya sangat setuju dan memberikan apresiasi ketika kita melatih mereka di balai kerja, latihan kerja itu bukan menciptakan mereka supaya mereka bekerja di sebuah perusahaan besar atau perusahaan siapa, milik siapa, tidak. Tapi bagaimana di dalam dirinya, mindsetnya berpikir bahwa ketika saya nanti selesai di sini, saya bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Pak Choi sudah mengatakannya, yang dia bisa lakukan tidak harus memerlukan menyewa kantor, tidak harus mencari lahan tanah lagi, tapi di rumahnya sendiri pun dia bisa melakukannya dengan mengembangkan ilmu-ilmu yang sudah dia dapat tadi, umpamanya perakitan daripada alat-alat elektronik. Kan di rumah sendiri bisa. Ketika 10 orang punya keahlian seperti ini, yang seperti saya katakan awal tadi, dia bisa mengerjakan orang 5 di dalam rumahnya sendiri, berarti sudah terserap tenaga kerja 50 orang. Kalau ini dalam bidang satu bisa seperti itu, kalau kita punya menjadikan 5 bidang balai kerja ini tadi, menciptakan manusia-manusia baru ini tadi, berarti kita tinggal mengalihkannya hingga akhirnya Kalbar tidak ketinggalan daripada pulau-pulau lain, secara khusus lah di Jawa kita akui lah ya, bahwa mereka anak-anak di sana sangat menggunakan potensi pribadinya untuk bagaimana mereka lebih suka mengembangkan usaha sendiri ketimbang dia bekerja pada sebuah perusahaan-perusahaan swasta atau pemerintah, karena dia sudah menemukan bagaimana dia mengembangkan ilmunya sendiri tanpa dia harus diperintah oleh pemilik modal atau yang punya usaha tersebut. Artinya yang ingin saya tegaskan di sini, kita kedepannya berharap bahwa Pak Gubernur ini sudah memulai punya program yang cantik sekali. Tidak apa-apa kita menyewa seorang ahli atau seorang instruktur yang ahlinya dari entah dari Jawa atau dari mana, membeli ilmu mereka lebih mahal ketimbang kita melakukan atau mengirimkan anak-anak kita ke luar provinsi yang mungkin biayanya lebih tinggi untuk mencari ilmu ini tadi. Bagus kita datangkan ke sini, hingga pada akhirnya kita memerlukan atau meminta
tenaga ahli atau instruktur dari Jawa 5 orang bisa melatih sekian ribu orang di sini, mungkin biayanya lebih ringan. Nah, mungkin ini juga harus ada mulai dari sekarang konsep daripada pemerintah. Tidak perlulah, ini kan sering sekali saya dengar bahwa Pemda ini atau dari ini kita kirim anak-anak kita keluar provinsi untuk ikut kursus atau latihan di mana gitu. Sekarang kita balik, bagaimana kita membeli ilmu itu atau orangnya kita datang ke sini dengan biaya lebih tinggi, tetapi mereka sudah jadi sekian ribu di sini, hingga mungkin suatu saat terjawablah sudah banyak perusahaan besar datang di Kalimantan Barat, lembaga-lembaga pemerintah besar, tetapi minim sekali, mohon maaf bahasa saya, putra daerah yang bisa terserap di sana. Saya beri contoh. Di Indikong itu juga kita lihat di Burdir sana. Berapa sih yang sebenarnya kita di sini? Kemudian di badan usaha lain di kelapa sawit ada orang kita dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, tetapi posisinya di mana? Pengambil kebijakan itu saya pikir sama sekali kita minim sekali kita di sebuah perusahaan sawit atau perusahaan apa yang ada di sana. Mungkin alasannya ini tadi karena pendidikan saya katakan kita punya Pak, keahliannya pada diri kita kurang. Kadang-kadang mental juga di dalamnya kita juga kurang komunikasi yang baik gitu. Oleh karena itu terima kasih kepada Media Insight Pontianak ini menggagas pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini mendapat tanggapan atau respon orang ramai bagaimana ke depannya pemerintah terutama yang kita harapkan mencetak tenaga kerja dalam pembinaan. Kalau masalah dukungan, saya pikir semua kita sangat setuju. Karena ini untuk putra-putri kita, bukan keluarganya, mohon maaf, pejabat. Semua masyarakat Kalimantan Barat, apapun suku agamanya berhak memiliki, mendapatkan ilmu tadi. Oleh karena itu tidak ada alasan APBD tidak akan didukungkan ke sana ketika ini mempunyai nilai positif. Saya pikir program Pak Gubernur ini kita sambut baik. Oleh karena itu saya berterima kasih Pak Miji sudah berani memulai program ini. Tentu ketika ini diajak kita diskusi secara pribadi lewat fraksi Partai Nasdem, saya akan di depannya untuk memberikan dukungan hingga kita membuat latihan ini tadi tidak seperti, mohon maaf, tahun-tahun yang sudah hanya melihat ini warisan dari, mohon maaf kalau disebut orde dulu hanya jahit, masak dan sebagainya. Mengapa kita tidak menyesuaikan dengan kondisi yang baru seperti Pak Acoy katakan tadi? Terima kasih. Ya, baik Pak. Nah, artinya tadi ada dua hal yang kemudian memang sudah bisa disinkronkan gitu Bang ya, Bang. Ada kebutuhan untuk program BLKI yang kemudian akan terus ditingkatkan, dan kemudian juga Pak Terry bilang ada keinginan bagaimana kemudian pelatihan itu dilakukan di Kalbar dengan mendatangkan segala macam, tentu dengan kekuatan penganggaran yang akan dilakukan di DPRD Provinsi Kalbar misalnya. Nah, kemudian dengan melihat hal ini kemudian penetrasi apa atau langkah-langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak perusahaan dalam kemudian menggolkan gagasan-gagasan ini menjadi sehingga semua itu bisa selaras dan berjalan untuk tercapainya tenaga kerja Kalbar yang qualified tadi, Pak. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan masa depan itu arah dari hasil pendidikan untuk tenaga kerja itu tetap dua arahnya. Satu itu mempersiapkan pekerja untuk bekerja di institusi atau perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini. Yang satu cabang lagi adalah mempersiapkan entrepreneur atau wirausaha. Karena dua ini mempunyai tempat masing-masing dan dua-duanya diperlukan. Tidak mungkin pabrik tambah bekerja, tidak mungkin perusahaan tambah manajemen, gitu kan? Artinya perusahaan besar ada, dia juga punya kebutuhan itu. Nah, saya pikir sebenarnya dunia usaha sejak dulu memang lebih suka mengutamakan orang lokal untuk menjadi bagian daripada operasionalnya. Kemudian menjadi pilihan
mengapa akhirnya didatangkan orang dari luar, misalnya dari pulau lain dan sebagainya. Satu, karena memang persoalan kepemilikan perusahaan. Jadi contoh kelapa sawit ya, itu banyak pimpinan dari Malaysia karena punya orang Malaysia. Tapi kan bisa aja manajer dan sebagainya harusnya orang dari kita gitu. Tidak semua angkat bakul dari Malaysia ke sini contohnya kan. Alasannya apa? Karena ternyata keahlian dan kemampuan yang seperti itu tidak dimiliki oleh SDM kita di sini. Salah satu lagi adalah karena tidak punya pengalaman kan. Ya bagaimana bisa punya pengalaman kalau tidak dikasih kesempatan untuk mengalami? Itu satu sisi. Sisi lain tadi itu dari apa Dinas Tenaga Kerja mulai BLK-nya, kemudian nanti Apindo melalui ATC-nya ya, Apindo Training Center akan mendorong ini supaya memang kita siapkan tenaga kerja yang punya kemampuan dan tersertifikasi. Apalagi yang terbantahkan kalau semua ada keahlian dia punya, sertifikatnya tanggung jawab nih pemerintah yang bikin nih bersama-sama kita. Nah, saya pikir itu akan menjadi jawaban yang apa konkret untuk cabang yang pertama tadi mempersiapkan anak didik untuk bekerja di sebuah institusi. Nah, yang wirausaha tadi sudah sangat bagus tuh, selesai pelatihan diberi peralatan untuk mulai bekerja, memakai bisnis sendiri. Sehingga diciptalah yang seperti Pak Terry bilang itu bahwa mereka di rumah sendiri dia bisa bekerja dan mempekerjakan orang lain. Dan bukan hanya 5 sebenarnya, jadi satu usaha 5 bersama-sama dia ada ikutan yang bersama-sama pemasoknya, kemudian juga contohnya kendaraan online dan sebagainya akan terlibat itu untuk mengantarkan, menerima pesan dan sebagainya. Barangkali kalau dia agak besar, tukang parkir pun dapat penghasilan dari situ. Orang jual jajanan, ya jual jajanan sekitarnya dapat. Jadi efeknya berkembang yang seperti yang Pak Terry gambarkan tadi itu. Tapi intinya adalah bahwa mari kita sadari sama-sama bahwa kepatuhan badan usaha di seluruh Kalimantan Barat ini itu ada 2 faktor penyebab. Satu itu regulasi. Regulasi itu diatur oleh pemerintah, ditegaskan kami tidak mau misalnya tingkat manajer ya sampai ke bawahnya diisi oleh orang dari luar. Kalau ketegasan seperti itu mau tak mau kan mereka melatih dan mencari orang lokal. Regulasi itu penting. Nah, kedua, memang dibikinlah MOU bersama perusahaan, ada kesepahaman bahwa kita bukan mau menekan mereka, kita ingin memberikan peluang untuk anak-anak muda SDM kita supaya berkembang. Karena kalau masyarakat kehidupannya bagus, daya beli tinggi, perusahaannya juga akan diuntungkan. Jadi saya pikir itu ada MOU-nya, ada juga regulasi kita bikin. Nah, regulasi disusun oleh kawan-kawan di DPR dan kawan-kawan di pemerintahan. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Pemirsa Insight Pontianak yang budiman dimanapun Anda berada. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan 3 narasumber kita, dan ada poin menarik yang sebenarnya ingin kita perdalam dalam sesi ini adalah adanya kebutuhan untuk sertifikasi para tenaga kerja di Kalimantan Barat. Seperti kita ketahui bahwa saat ini ada banyak proyek-proyek nasional multi-years yang kemudian diisi oleh tenaga kerja dari luar. Contoh adalah adanya pembangunan pelabuhan internasional Kijing, juga misalnya adanya dibukanya pertambangan-pertambangan yang kemudian diisi oleh banyak sekali para pekerja asing, juga adanya perkebunan-perkebunan yang kemudian juga makin dibanjiri oleh tenaga kerja dari luar Kalbar. Nah, seperti apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah, juga bagaimana DPRD juga menyikapi itu, dan bagaimana dunia usaha juga memberikan kebutuhan atau bagaimana juga membantu sertifikasi ini sehingga semua tenaga kerja itu kemudian menjadi layak untuk dipakai. Ya, kalau Pak Terry, bagaimana Anda melihat masalah ini? Ketika jalur resmi memang dilakukan, itu akan berdampak baik pada peningkatan ekonomi tadi. Cuma problemnya adalah saat ini pihak swasta yang lebih banyak menyalurkan tenaga kerja itu ke luar negeri. Nah, sementara pihak swasta sendiri kemudian juga lebih banyak berpikir tentang keuntungan ekonomi aja yang mereka pikirkan. Nah, Bapak sendiri melihat hal itu gimana supaya ke depan juga tidak terjadi
permasalahan-permasalahan krusial yang ada di Kalbar. Ya, karena kebetulan daerah saya adalah daerah perbatasan yang langsung berbatasan dengan pinggiran-pinggiran Malaysia. Apa yang dikatakan Bapak dari Nakertran memang terasa di sana bahwa tenaga kerja yang ilegal maupun yang legal ini ya sering sekali di Malaysia dijadikan tenaga kerja bagaimana mendapatkan nilai ekonomi atau keuntungan dari sepihak saja. Artinya begini, lembaga mana yang swasta mana yang mengirimkannya, baik pun dia yang menggunakan lembaga, baik pun mereka yang ilegal ini nanti kan ada yang mengkoordinirnya juga nih. Tetapi di sana tidak dijamin apa yang diinginkan oleh Nakertran ini tadi, bahwa selama ini kita bukan bicara ke depannya, tidak dijamin bagaimana mereka gajinya lancar, keamanannya bagaimana, terus bagaimana supaya mereka bisa kita monitor. Tadi kan sudah bagus nih, nomor kontaknya juga harus ada. Selama ini kita hanya mendengar bahwa si A ini sudah sekian tahun dikerjakan di sana, pada mungkin di sini dikatakan berangkat secara legal kan, sudah sekian tahun tidak digaji oleh majikan, ujung-ujung pulang dengan kondisi yang tidak sangat menguntungkan kita. Nah, ini perbaikan ini yang kedepannya memang harus segera kita Kalimantan Barat ini harus secepatnya melihat kejadian-kejadian selama ini hingga tidak terulang lagi. Saya akui juga memang di Malaysia ini untuk lapangan kerja banyak. Maka masyarakat Kalimantan Barat, daerah-daerah perbatasan sangat berminat sekali di sana bekerja, tetapi kita belum menjamin mereka dengan baik. Karena yang memberangkatkannya bukan lembaga pemerintah. Kalau dia memberangkatkannya lembaga pemerintah, saya pikir seperti keinginan Bapak dari Nakertran nih terpantau oleh kita. Kelancaran gajinya, kemudian kondisi dia, keamanan dia, bahkan majikan tempat dia bekerja, ya namanya orang mengerjakan seseorang kan tidak samalah dari A sampai Z-nya secara pribadi memperlakukan tenaga kerja tadi. Tetapi kalau sudah ada keinginan pemerintah seperti itu, saya pikir ini langkah yang paling positif yang harus kita dukung. Kedepannya dari lembaga DPRD juga harus terlibat di dalamnya bagaimana memantau Nakertran ini mencetak tenaga kerja yang dikerjakan di daerah lokalnya, bahkan di luar negeri ketika kondisi Indonesia, Kalimantan Barat normal kembali seperti yang Pak Acoy katakan tadi. Karena kalau kita mau lihat tenaga kerja kita itu sekian puluh persen itu ada berada di Malaysia. Karena negara tetangga kita yang paling dekat kan. Hingga mereka pulang hari pun bisa ke sana. Nah, mengapa kalau kita pada saat ini tidak memulai membuat sebuah pelatihan mencetak mereka supaya mereka menjadi tenaga yang handal di bidangnya masing-masing, hingga pada satu saatnya kita seperti yang keinginan kita bersama, hal-hal yang sangat teknis tidak lagi mendatangkan dari, mohon maaf, dari Pulau Jawa, bahkan sebaliknya kemungkinan kita bisa mengirimkannya ke pulau-pulau lain. Itu yang keinginan kita ke depannya. Kita tidak hanya bangga menjadi tenaga kerja di pulau lain atau di negara lain, tetapi kita ke depannya harus bangga bisa mengirimkan tenaga kerja kita ke tempat-tempat ke perusahaan-perusahaan lain. Hingga pada akhirnya Kalbar menuju Kalbar yang baru, karena potensinya banyak sekali. Bukan hanya pelabuhan Kejing kayaknya nanti akan dibuka di Kalimantan Barat. Mungkin ada sebuah perusahaan-perusahaan besar juga akan dibuka di Kalimantan Barat. Pada saatnya kita akan bisa melihat putra daerah Kalimantan Barat punya posisi penting di
sebuah perusahaan itu. Selama ini seperti Pak Naketran katakan tadi, tahap 1 ini 65% tenaga dari Kabupaten Mempawah menjadi tenaga kerja itu. Kadang-kadang ini hanya untuk kita bergaining, Pak, di sebuah perusahaan begini, supaya aman kerja perusahaan itu, banyak tuntutan masyarakat. Nah, supaya aman udahlah, masalah skillnya diabaikanlah, dinantikanlah. Tapi bagaimana situasi di situ aman supaya bisa kerja. Ini sebenarnya menghambat bagaimana lancarnya sebuah keinginan dari pemilik modal di situ. Bukan barangkali bagaimana dia membuat lancarnya pekerjaan, mungkin dia harus dibina atau dididik lagi supaya dia bisa bekerja di situ. Tetapi mau tidak mau perusahaan mengambilnya karena demi sebuah keamanan tadi, nilai bargaining, supaya kami bisa kerja ini sudahlah. Nah, kita tidak menginginkan ke depannya seperti itu. Kita menginginkan ini tenaga kerja kami, dia sudah menguasai bidangnya, hingga mereka-mereka ini adalah putra daerah Kalbar yang baik, ke depannya akan juga membina, menelurkan anak-anak muda ke depannya sama seperti mereka. Kita tidak bisa berharap membina mereka, oh nanti kalau kau udah tamat ini, kau jadi pegawai bank, pegawai perusahaan ini. Yang selama itu mindset kita, anak-anak kan, kalau aku nanti ini aku mau jadi ini ya. Padahal lupa dia bahwa dalam dirinya dia bisa mengembangkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang dia dapat, apalagi nanti di pemerintah Kalimantan Barat, BLKI ini saya pikir tidak begitu-begitu teruslah. Nah, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, dari pihak Apindo sendiri bagaimana melihat isu sertifikasi itu, Bang? Juga apa permasalahan yang di Kijing tadi, dan yang mendasar adalah apa di 5 perbatasan tadi. Bagaimana isu sertifikasi itu kemudian apa bisa dilakukan, dan kemudian posisi perusahaan sendiri seperti apa dalam isu ini? Justru memang kita sejak dulu ya mendorong sertifikasi ini sebagai salah satu langkah untuk menjamin mutu dan kualitas keahlian pekerja. Nah, bahkan sebenarnya harusnya memang BLK, baik punya pemerintah maupun swasta ya, itu jalinlah kerjasama dengan Apindo saya kan, sehingga sertifikasi itu begitu terbitkan ada logo pemerintah, ada logo asosiasi perusahaan dan sebagainya, sehingga memang memperkuat sendiri ya satu mutu itu kan, dari segi apa teknis ya. Tapi dari segi pelaksanaannya sebenarnya begini, kalau saya memperhatikan arahnya sudah betul nih yang sekarang pemerintah sedang kerja dan ingin lakukan, ya kan? Dan kita dari Apindo sangat siap membantu ini supaya semakin terwujud. Itu kira-kira. Jadi artinya bagi kita sertifikasi itu memang salah satu cara paling mudah yang kita minta waktu merekrut orang. Mana sertifikasi? Begitu ada sertifikasi ini kita udah tahu jaminannya minimal keahliannya ini. Nah, terkait tenaga kerja kita yang keluar, sebenarnya sertifikasi itu ditujukan bukan hanya untuk dia melamar kerja di dalam, dia keluar pun kita ada kerjasama antar negara dan daerah ya, misalnya ke Jawa atau ke Malaysia. Sertifikasi ini kita jamin oleh pemerintah provinsi kita mutunya seperti ini loh gitu kan. Nah, selama ini mengapa banyak orang memilih kerja katanya ke Malaysia karena perbatasan kita dekat kan? Karena lebih mudah di sana untuk diterima bekerja dan iming-iming gajinya tinggi kan. Padahal ke sana kerja apa? Saya sering melihat posting kawan-kawan yang dari daerah nih, kerjanya jaga kandang ayam. Di sini kandang ayam juga ada. Kadang posting dapat biawak nih kandang ayam. Di mana kau kerja? Di Malaysia. Nah, gajinya pun akhirnya tak ada yang dikirim kembali ke sini karena dia kan makan dan sebagainya, biaya juga tinggi. Gaji tinggi, biaya tinggi. Informasi itu yang tidak sampai kepada calon pekerja kita yang mau nyebrang nih. Dan celaka lagi ada agen-agen ilegal yang tidak terdaftar nih kan. Mereka bawa nih 5 orang, 6 orang pergi. Begitu sampai ketemu tokennya, ketemu bosnya, 1 orang dapatlah dia sekian ringgit tuh yang bawa yang ngantar nih. Habis itu dia perjanjian dengan yang bawa nih. Tiap bulan gaji kau 25% punya aku. Dipotongnya nih gaji orang ini. Potong biaya makan dan sebagainya, akhirnya tak bisa dulu kerja itu. Itu yang bekerja yang kami tidak tahu tuh. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak terjangkau oleh pemerintah karena mereka kan jauh di bawah akar rumput di masyarakat nih, dibawa 5 orang. Gimana kita mau tahu? Dari kampung dibuat paspor langsung berangkat. Nah, itu fenomena yang sekarang terjadi gitu. Jadi artinya sosialisasi pendidikan dan sebagainya, pendidikan pada masyarakat ya,
orang tua supaya tahu kejadian yang sebenarnya seperti apa. Soal TKI yang misalnya pulang tinggal lama atau tersiksa dan sebagainya, itu berita di kota kita bisa akses dengan baik. Di kampung mana yang tahu? Kecuali di kampung itu kejadiannya pulang peti ke kampung itu tahu orang. Nah, oleh sebab itu memang selain adakan pelatihan lain sebagainya untuk mencegah itu, memang penyampaian informasi pada secara berjenjang yang sampai ke daerah penting gitu supaya orang terdidik tahu situasi yang terjadi di luar bahwa rumput tetangga hijau itu sebenarnya rumput plastik kira-kira gitu. Sikap Apindo sendiri terhadap perusahaan-perusahaan atau agen-agen yang dianggap nakal ini gimana, Bang? Jadi sebenarnya saya garis bawah itu bukan perusahaan, itu biasa perorangan yang menjadi agen. Itu agen ilegal. Jadi biasanya begini, saya amati ya, saya kan sering ke daerah ya. Ada orang yang pernah bekerja nih di Malaysia, kapok dia pulang. Di kampung kan jadi orang yang pernah punya pengalaman sana. Kadang masih punya telepon bosnya nih. Tiba-tiba bosnya telepon, kau bisa cari orang. 3 orang, oh bisa. Berapa dapat komisi aku? Sekian. Nah, dibawalah orang nih, tidak ada paspor, diurus paspornya, dibayar oleh calon pekerja nih. Bapaknya kadang jual tanah demi buat paspor nih. Nah, orang ini ngantarkan sampai ke Tokyo dapat komisi dia pulang. Nah, kalau agak pinter orang ini potong gaji anak ini setiap bulan dipotongnya nih. Jadi artinya itu bukan di tingkat perusahaan, itu di tingkat apa yang terjadi fenomena masyarakat. Dan kita tidak mendukung hal itu karena pertama yang merusak anak bangsa kita gitu kan. Kedua juga ya sebenarnya kasihan sih orang-orang itu kan akhirnya menjadi terjebak dengan sebuah iming-iming di luar lebih baik daripada di dalam gitu. Saya pikir itu. Oke. Mungkin ada mau yang ditambahkan? Tadi oke. Pemirsa Inside Talk dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen terakhir. Closing statement, Pak, silakan untuk masalah ketenaga kerjaan di Kalimantan Barat ini, Pak. Jadi kalau bicara masalah ketenaga kerjaan di Kalimantan Barat, kalau kita bicara masalah peningkatan kualitas ya, kualitas SDM tenaga kerja khususnya di Kalimantan Barat, memang peran atau leadernya ada di Dinas Ketenagakerjaan, tetapi dukungan dari legislatif, dukungan dari dinas-dinas lain seperti UMKM, Dinas Koperasi, kemudian PU kaitan dengan program padat karyanya itu juga, kemudian dukungan dari Dinas Perindustrian Perdagangan juga itu sangat berpengaruh juga terhadap penurunan tingkat pengangguran dan juga peningkatan kualitas SDM, termasuk Dignas. Karena apa program-program Dikti ya, karena program-program sekolah vokasi baik yang setingkat SMA maupun setingkat D3 dan 4 kita mengharapkan tadi benar-benar dibuatkan semacam kurikulum tadi yang melibatkan dari unsur dunia usaha, dunia industri dalam menyusun kurikulum, termasuk di dalam memberikan penyampaian materi dan praktek sehingga benar-benar yang didapatkan oleh siswa dan mahasiswa itu adalah konsep-konsep yang implementatif yang bisa mereka terapkan ya Pak ya, mereka terapkan setelah mereka lulus gitu. Jadi bukan sekedar teori begitu mereka selesai mereka ternyata tidak terampil, tidak bisa menggunakan itu. Nah itu yang saya sampaikan di sini, bahwa strategi peningkatan SDM tenaga kerja di Kalimantan Barat itu harus memang dikeroyok rame-rame, dengan dukungan legislatif itu akan lebih cepat daripada misalnya hanya dikerjakan sendiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat. Oke. Baik, Pak. Silakan Pak Tari, closing statement-nya. Ya, saya berharap dari pertemuan kita hari ini ada sebuah action yang positif ke depannya, hingga kita tidak hanya berandai-andai tetapi ada sebuah keputusan penting, langkah yang diambil oleh pihak pemerintah. Tentu DPRD akan mendukung bekerja sama dengan pihak-pihak swasta seperti asosiasi yang diketuai Pak Joy, dan daripada media yang ada seluruh Kalimantan Barat yang bisa mendengar dan membaca ini nanti, coba memberikan masukan kepada pihak pemerintah dan kepada lembaga DPRD lewat media yang kita cintai ini, hingga Kalimantan Barat bukan hanya penerima tenaga kerja tetapi akan mencetak tenaga kerja yang akan bermanfaat di mana-mana. Terima kasih. Silakan Pak Acuy untuk closing statement-nya. Saya pikir kita mari bangun sinergi antara legislatif, eksekutif dan pihak swasta untuk menghasilkan pekerja
dan wirausaha yang tersertifikasi. Jadi artinya kita ingin membangun sinergi di antara ketiga unsur ini, pemerintah, legislatif, dan swasta untuk menghasilkan orang-orang tersertifikasi dalam keahliannya. Saya pikir itu. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa Insight Pontianak dimanapun Anda berada. Diskusi kita mengenai tenaga kerjaan di Kalimantan Barat pada intinya adalah bahwa masalah peningkatan tenaga kerja dan permasalahan tenaga kerja di Kalimantan Barat ini adalah masalah bersama. Baik pihak legislatif, baik pihak eksekutif, juga pihak swasta harus melakukan sinergi dan bekerja sama untuk bagaimana kemudian mencetak tenaga-tenaga kerja yang terampil, mencetak tenaga-tenaga yang kreatif dan punya qualified sehingga kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan Barat ini bisa dipenuhi oleh rakyat Kalimantan Barat sendiri. Demikianlah, terima kasih.